Assalamualaikum, hai Tribuners, balik lagi di Hati Sehat Itu Indah. Nah Tribuners, hari ini kita akan membahas mengenai difteri pada anak bersama dengan Dr. Leni Ervina dari Rumah Sakit Abdul Muluk. Halo dok. In? Halo dokter. Halo, kedengeran nggak? Kedengeran kok dok. Lagi di mana dok? Oke, jadi mobil, biasa pindah rumah sakit. Oh, pindah rumah sakit. Nggak apa-apa dok ya, minta waktu sebentar ya dok. Oke, Oh ya dok, sebelum saya mulai, dokter selain praktek di Abdul Muluk, praktek di mana lagi dok? saya di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Asyifa Pauman, dan juga Rumah Sakit Beleza, Kedaton. Oh iya, sibuk ya dok ya berarti ya? Ya, lumayan. Iya, ini rumah sakit mana dok? Beleza? Iya, Oh iya. Nah dok, hari ini dok kita mau bahas soal difteri dok. Soalnya ada yang menginformasikan dok, itu difteri itu tuh mewabah. Dia nyebutnya mewabah sih dok di daerah Natar. Di negara Ratu kalau saya nggak salah itu sudah 3 anak meninggal karena difteri. kalau gitu. Iya. Hmm. Nah, jadi sebenarnya itu difteri itu apa sih dok? Kok bisa sampai menyebabkan meninggal dunia itu dok? Oh ya. Terima kasih informasinya ya Dini, dan terima kasih juga sudah diundang untuk mengisi acara kita siang ini saat itu Indah. Jadi kalau saya dari IDAI sendiri belum dengar tuh di Lampung ada wabah difteri sampai hari ini. Karena biasanya jika memang ada wabah KLB seperti itu, harusnya dari puskesmas atau di rumah sakit terdekat di situ harusnya melaporkan ke dinas kesehatannya, karena itu kan salah satu kejadian luar biasa yang harusnya diinformasikan ke pemerintah kita, yaitu melalui dinas kesehatan, di mana ada surveillance-nya ya, khusus untuk difteri itu ada surveillance-nya, sehingga supaya dapat ditangani segera, karena kalau tidak nanti akan terjadi angka kejadian yang lebih besar yang dikhawatirkan. Apa tuh sih difteri? Difteri itu adalah seperti pertanyaan ini tadi ya. Difteri itu apa dok? Difteri itu adalah suatu infeksi akut yang disebabkan oleh organisme bakteri yang disebut Corynebacterium diphtheri. Terutama seperti mulut, begitu udah termasuk kulit begitu, dan bisa menyebabkan kematian, yang mana semua itu yang mana ini bisa sebenarnya dapat dicegah dengan pemberian imunisasi itu. Ya dok, sorry dok, tadi agak keputus sinyal dok, boleh diulang nggak dok itu difteri itu apa dok? Tadi agak macet. Halo dok? Sinyal agak macet. Halo dok? Dokter Leni, sorry dok, sinyalnya agak macet dok. Nggak kedengeran ya? Halo? Nggak kedengeran sih dok, cuma agak-agak halo dok. Lin, dengeran nggak Lin? Ya dengar, ya boleh diulang nggak dok, itu difteri itu apa itu dok? Tadi agak ngelak dok. Halo? Ya halo dok, suara saya jelas dok? Halo Din. Jelas Iya. Din, nggak kedengeran. Boleh agak diulang nggak dok, itu difteri apa tadi? Pas dokter ngasih penjelasan itu keputus. Udah sinyalnya jelek banget. Halo dok? Sekarang kedengeran nggak suara saya? Itu dulu aja yang penting. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran nggak suaranya dok, Din? sinyalnya agak-agak ngelak ya dok. Aduh, susah ya? Gimana dong? Iya. Nah ini udah agak lumayan dok. Udah lumayan ya? Ya ini udah. Oke, difteri itu adalah suatu penyakit menular, suatu penyakit menular yang merupakan penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh organisme bakteri gram positif
anaerob yang disebut Corynebacterium diphtheria yang biasanya menyerang mukosa seperti faring, laring, tonsil hidung dan juga pada kulit yang bisa menyebabkan kematian. Yang sebenarnya dapat dicegah dengan pemberian imunisasi. Itu difteri. Iya. Nah, kenapa dok kok orang ini, terutama anak-anak ini bisa terkena difteri dok? Itu dia terkenanya dari mana itu dok? Nah, jadi sebenarnya penularannya itu adalah antar manusia, karena manusia lah sebagai reservoir. Reservoir itu pembawa ke bakteri tersebut, yaitu bakteri Corynebacterium ini. Di mana penularannya itulah droplet, yaitu melalui percikan ludah seperti batuk, muntah, terus melalui alat makan yang kita mungkin berbarengan atau tidak kontak langsung dari lesi kulit tersebut. Jadi karena pembawanya manusia, jadi penularannya antar sesama manusia. Jadi kalau pasien itu dia penderita ataupun karier, kalau kita kontak langsung atau tidak kena cipratan air ludah dropletnya, bisa tertular begitu. Iya, jadi penularannya itu antar manusia ke manusia ya dok ya? Iya betul. Jadi karena kita reservoir satu-satunya, jadi manusia lah pembawanya. Jadi manusia ke manusia, jadi gitu dia kok penularannya. Dan droplet bersifat langsung melalui percikan air ludah, bisa karena batuk, bisa karena muntahannya, air bersinnya, begitu. Atau tidak berbarengan satu alat makan bareng, begitu. Termasuk satu alat makan, meskipun alat makan itu udah dicuci tetap bisa menular dok? Nah kita kan tidak tahu ya tingkat kebersihan yang kita cuci apakah, karena bakterinya ini dia bersifat anaerob, jadi dia lumayan bisa hidup bertahan hidup cukup kuat di tempat yang kering juga dia bisa kuat hidupnya gitu. Iya. Nah anak-anak umur berapa dok yang bisa rentan terkena difteri ini dok? Nah, paling sebenarnya dewasa juga bisa kena loh, jangan salah ya. Jadi berdasarkan CDC tuh angka kematian tuh angka yang paling banyak tuh terjadi pada rata-rata angka 5 tahun itu 5-10% itu. Dia bisa nyebabin kematian. Nah dewasa juga bisa nyebabin kematian tuh sekitar 20%. Ini berdasarkan laporan CDC ya tahun 2016. Jadi bisa terjadi di usia 25 tahun ataupun di atas 40 tahun juga bisa gitu. Oh jadi artinya semua umur ini bisa kena difteri ya dok sebenarnya ya dok ya? Sebenarnya bisa, tapi kan paling rentan karena sistem imun anak paling belum sekuat dewasa, mungkin paling sering adalah terjadi pada anak-anak gitu. Iya. Nah kalau terkena difteri ini dok, itu gimana sih dok gejalanya dok? Gejalanya itu paling sering itu adalah satu yang paling kita mungkin kenal dengan ISPA ya, kayak ISPA gitu, ada batuk, bersin, nyeri telan, kemudian bisa agak demam tapi tidak terlalu tinggi ya, demamnya biasanya subfebris ya, maksudnya tidak sampai lebih dari 38,5. Kemudian bisa juga terjadi pembesaran leher disebut dengan bull neck, jadi kayak gede gitu lehernya. Dan bisa juga berakibat yang fatal, itu kalau udah bull neck itu dikhawatirkan adalah obstruksi pada saluran pernapasannya sehingga menyebabkan dia sesak napas, berhenti napas. Nah ini yang gejala inilah yang agak berat, bisa menimbulkan kematian pada penderita difteri. Dan bisa juga merusak pada menyebabkan kelainan jantung, bisa menyebabkan miokarditis dan juga sampai gagal ginjal. Begitu gejalanya. Dan yang khasnya adalah pada pemeriksaan klinis didapatkan adanya pseudomembran yang berwarna putih keabuan yang jika diangkat itu akan mudah berdarah. Itu khasnya, Din. Ya. Ya. Nah ini kalau orang tua ya dok ya, orang tua menemukan anaknya itu tuh mengalami gejala difteri dok, itu harus langsung ke dokter atau dia ada penanganan pertama di rumah yang bisa dia lakukan? Harus segera ke dokter, Din. Karena jika pada pertama terdeteksi, hari pertama langsung ke deteksi, itu kita bisa menekan angka kematian sampai hanya sekitar 1%. Jadi bisa menyelamatkan hidupnya. Gitu. Jika tidak ditangani, ini itu bisa menyebabkan kematian sekitar 50% dari penderita, Din.
kalau penanganan obatnya diberikan itu lebih dari 2 jam, itu kematian bisa meningkat 30% gini. Jadi semakin cepat terdiagnosa, semakin cepat tata laksana akan memberikan harapan hidup yang lebih tinggi pada penderita difteri ya. Iya. Oh, jadi lumayan cepat ya, Dok, ya, kematian karena difteri ini ya, Ya, Dok, ya? betul sekali. Jadi makanya aku bilang tadi kalau emang di Lampung ada KLB seharusnya sih sudah IDAI harusnya tahu ya. Biasanya kita sudah dengar di grup IDAI kita. Cuman saya belum dengar nih sampai hari ini kalau di daerah tersebut. Di daerah mana tadi Din yang di Lampung yang ada kejadian 3 orang? Kalau info saya denger itu tuh di Natar, Dok, itu daerah kalau nggak salah tuh daerah-daerah Negara Ratus itu minggu Coba lalu nanti saya yang kita nggak confirm. jadi itu ada 3 anak itu meninggal karena difteri. Itu sudah confirm difteri atau masih dugaan saja? Apakah sudah dibawa ke rumah sakit atau masih di rumah saja Nah, itu anaknya? kalau info yang saya dengar sih difteri, Dok, cuman nggak tahu itu dia. Oh, tapi nggak tahu ya tindak lanjutnya ya. Oke. Ya, karena itu emang harus, karena kan difteri itu ada 3 klasifikasi. Din, ada suspek difteri, ada probable difteri, ada confirm difteri dengan laboratorium. Nah, gitu. Bedanya dari ketiga itu tuh apa itu, Dok? Ya, kalau suspek difteri itu jadi klinisnya khas tadi, ada demam, batuk, pilek, nyeri tenggorok, ada bullneck, ada pseudomembran yang jika diangkat berdarah. Itu biasanya suspek harus segera ditata laksana secepatnya diberikan anti difteri serum. Kalau yang probable itu dia gejala-gejala yang tadi juga, cuman bisa juga menyebabkan kematian juga, tetapi ada kontak juga, misalnya dia ada riwayat kontak kurang dari 2 minggu dengan penderita difteri yang positif. Nah, kalau yang konfirmasi tadi, yang ketiga itu hanya klinisnya nggak ada, tetapi laboratorium dari PCR-nya menunjukkan bahwa ada kuman yang positif di swab dari hidung dan nasofaringnya gitu. Iya. Kalau Dok? Nah, kalau ini berobatnya bisa kita harus ke dokter anak, Dok, ya, atau ke dokter paru sebenarnya itu? Oh, kalau misalnya anak ya ke dokter anak. Kita kan emang itu bidang kita juga, emang belajar kita. Dokter anak kan penanganan difteri juga ada, iya. Sebenarnya ini kan penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan pemberian imunisasi. Jadi kita harus lihat pada saat anak itu terdiagnosa difteri, kita harus tanyakan riwayat imunisasi pada anak tersebut lengkap atau tidak, begitu. Karena biasanya difteri ini terjadi pada anak-anak yang tidak imunisasinya lengkap, yang menolak anti vaksin, begitu. Ya. Iya. Nah, kalau dokter, berarti kan bisa berobat ke dokter ya. Kalau dokter menemukan anak yang difteri ini, Dok, gimana sih pengobatan yang dokter berikan ke anak ini? Sebenarnya yang harus dilakukan pertama kali memastikan dulu. Kan kita periksa dulu dia klasifikasi yang saya tadi bilang ya, apakah suspek atau ini hanya lab saja. Jika klinisnya sudah jelas, kemudian kita ditemukan pseudomembran, ya selain kita cepat penanganan, kita juga harus lapor untuk ke bagian dinas kesehatan untuk bagian surveillance difteri supaya bisa untuk mencegah penularan dan mencegah supaya tidak sampai banyak timbul di daerah-daerah lain dan menyebabkan kematian yang lebih tinggi. Karena itu penularannya sangat cepat sekali begitu tuh ya. Jadi juga bisa untuk melihat bagaimana cakupan imunisasi kita di masing-masing daerah, mungkin begitu ya. Jadi kalau saya menerima seperti itu harus segera ditata laksana. Ada tata laksana umum dan khusus. Yang umum kita harus memberikan dia tata laksana cairan dan diet yang adekuat, supaya misalnya pemberian cairan, supaya mungkin pasang infus ya, mungkin anaknya kan sulit nelan, ada nyeri tenggorok segala macam, kita tata laksana secara umumnya begitu. Dan juga harus mungkin diberitahukan diberikan pengertian penjelasan pada keluarga bagaimana penularan difteri, apa itu difteri, dan supaya dianjurkan untuk menjaga kebersihan. Nah, tata laksana umum seperti itu. Yang tata laksana khusus berarti kita harus pemberian anti difteri serum, yang mana itu dosisnya sesuai dengan lokasi yang terkena, masing-masing dosis berbeda-beda.
Ada misalnya di tonsil atau di laring, nah itu dosisnya berbeda-beda. Ada yang mulai dari ada yang sampai 8.000 sampai 12.000 gitu. Dosisnya tergantung dari lokasi yang terkena ya, Din. Mm-mm. Iya. Itu selama dokter kasih pengobatan itu anak itu bisa rawat jalan di rumah atau dia harus di rumah sakit, Dok? Oh, penanganannya itu harus diisolasi selama kurang lebih 2 minggu, Dini. Jadi selama Oh. pelaksanaan tersebut, anaknya juga akan di swab di swab setelah terapi kita yang pertama mungkin di hari kedua ke hari pertama, kedua dan ketujuh nanti dia akan di swab ulang. Kemudian jika 2 kali berturut-turut negatif, nah, tetapi terapi tetap dilaksanakan mungkin diisolasi sampai selama 2 minggu. Jadi hampir sama kayak COVID ya, Din ya. Mm-mm. Iya. Isolasi di rumah Iya, sakit jadi atau di rumah, Dok? ya di rumah sakit dong, karena itu bisa nyebabin kematian. Karena itu tadi kalau dia terjadi obstruksi saluran napas, anaknya bisa berhenti berhenti bernapas, mati, bisa menimbulkan Mm. kematian. Kalau Mm-mm. dia obstruksi saluran napas, maka kan harus dilakukan bantuan pernapasan, mungkin dibuat tracheostomi atau bolong di daerah trakeanya sini. Dan itu hanya bisa Mm-mm. dikerjakan di rumah sakit. Dan pemberian suntikannya itu kan anti anti difteri serum itu kan ada bisa menyebabkan anafilaktik. Jadi harus diobservasi ketat selama pemberian suntikannya karena bisa menimbulkan shock anafilaktik. Jadi nggak bisa diberikan di rumah begitu saja, kecuali untuk pasien-pasien yang hanya karier. Mungkin secara klinis tidak kelihatan, tapi ternyata dari swabnya mungkin didapatkan positif. Dan dibeli terapi oral. Terapi oral itu diberikan juga selama 2 minggu ya, dan dia diisolasi juga. Dikhawatirkan untuk menulari orang-orang di sekitarnya. Tetapi jika misalnya dia hanya kontak saja dengan penderita difteri, nah dia diisolasi juga tuh dan dilakukan swab sampai 2 kali berturut dinyatakan ternyata negatif, baru udah dia tidak boleh mungkin keluar dari isolasinya, dan tetap diterapi oral juga, diterapi minum obat ya dengan eritromisin kata biasanya sih. Itu selama 1 minggu. Mm-mm. Iya, Dok. Nah, cuman gini loh, Dok. Anak-anak itu kan kebanyakan kan nggak bisa jauh dari orang tuanya, terutama ibunya ya, Dok ya. Ya. Heeh. Nah, itu kalau selama anak diisolasi itu dia gimana, Dok? Apa ibunya bisa menemani atau gimana gitu kalau Ya, kalau yang tidak misalnya anak rewel? kecil ya seperti yang tadi saya bilang. Jadi kalau Mm. ibunya emang anak umur di bawah 2, mungkin di bawah 5 tahun kan nggak mungkin jauh dari ibunya. Berarti Mm-mm. ibunya kan kontak erat, berarti ibunya diterapi juga selama nunggu itu. Sama-sama Mm-mm. mungkin di sana selama di satu ruangan mungkin memakai masker, menjaga kebersihan ya. Mungkin alat makan juga nggak boleh bareng gitu. Termasuk gelas, dan ibunya juga mungkin rajin ya cuci tangan gitu kan, tidak boleh bersin ataupun batuk sembarangan. Kemudian diberi obat seperti saya tadi bilang, jika dia ada kontak erat diberikan juga terapi itu, dan sampai dilakukan, dan juga dilakukan swab di nasofaringnya juga sampai terbukti bahwa dia tidak membawa atau tidak sebagai karier difteri gitu. Mm-mm. Ibunya Iya. juga diperiksa sambil dia nungguin, minum obat dan diperiksa juga begitu. Mm-mm. Iya. Nah, Ya, itu berapa lama, Dok, pengobatannya sampai anak ini benar-benar sembuh, Dok? 2 minggu, Din. 2 minggu Selama ya? 2 minggu, seperti 2 minggu. Dan biasanya diisolasi selama 2 minggu, tetap terlaksana 2 minggu, dan biasanya dirahbarinya selama 2 sampai 3 minggu. Oh iya, nanti setelah isolasi itu ada setelah dia keluar dari isolasi ada pengobatan lanjutan nggak dari dokter? Sebenarnya jika tidak ada sequelae, misalnya kan itu kan bisa menyebabkan kelainan jantung segala macam ya, Din ya. Jika tidak ada sequelae, sebenarnya tidak ada terapi ataupun tata laksana khusus, kecuali dia menimbulkan gejala sisa seperti kelainan pada jantung, ataukah kelainan pada ginjal, ataupun penyakit kelainan pada susunan saraf pusat. Nah, itu yang harus dipantau secara ketat, Din, sequelae-nya. Hmm. Oh, dokter kelainan itu tuh karena dia ini, Dok ya, komplikasi ya, dia komplikasi ke jantung, ke Komplikasinya ginjal. betul, dia makanya bisa sangat menular dan menimbulkan kematian, makanya harus segera dilaporkan itu, karena sangat cepat menular, kemudian bisa menimbulkan kematian. Itu tadi saya bilang, menimbulkan obstruksi saluran napas, kelainan jantung, bisa sampai kelainan ginjal. Mm-mm. Iya, Gitu, kalau jantung dan udah menyebabkan ngeri lah, Dok. kelumpuhan juga. Iya, betul, kayaknya ngeri ya.
Nah, Makanya jika setelah anak ini didapatkan sembuh, Dok. tanda-tanda tersebut, ya Heeh. kenapa? Nah, setelah anak ini sembuh, Dok, apa yang harus dilakukan orang tua biar anak ini nggak terkena difteri lagi? Mungkin kan, Dok, dia terkena lagi kan, Dok? Sebenarnya kalau misalnya udah pernah terkena kan sistem imunnya juga masih lemah. Jadi biasanya harusnya cepat segera dilakukan untuk melengkapi imunisasi supaya dia menimbulkan antibodi yang tinggi terhadap difteri. Jadi diberikan imunisasi pasif ya. Imunisasi itu kan ada dua, imunisasi pasif dan aktif. Imunisasi pasif itu maksud saya imunisasi aktif yang tadi awal. Imunisasi pasif itu didapatkan bayi dari ibunya, biasanya hanya bertahan selama 6 bulan sejak dia lahir. Makanya kenapa diberikan imunisasi tambahan pada saat dia bayi tuh. Nah, kalau imunisasi pasif itu diberikan pada saat yang itu tadi eh apa vaksin imunisasi yang diberikan selama ini yang kita ada program pemerintah ya, DPT itu difteri, pertusis, tetanus. Nah itu Hmm. dan juga diberitahu ke keluarganya, kan seperti yang tadi saya bilang, edukasi ke keluarga apa sih difteri itu dan bagaimana penularannya, dan yang utama adalah menjaga kebersihan dan jangan lupa imunisasi, lengkapi anak-anak dengan imunisasi terutama DPT. Iya. Nah, Ya. selain imunisasi, Dok, gimana lagi cara mencegah difteri? Apa harus menjaga kebersihan, harus makan makanan Iya, sehat? pasti Dini itu tadi saya bilang, edukasi untuk memberitahukan bagaimana penularannya dan apa itu difteri dan menjaga kebersihan diri. Mm-mm. Menjaga kebersihan ya. Menjaga kebersihan, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa tadi lengkapin imunisasi anak-anak kita, terutama DPT untuk mencegah difteri tersebut. Iya. Nah, terakhir, Dok, sebelum saya tutup, ada yang mau dokter sampaikan nggak, Dok? Yang ingin saya sampaikan adalah di era pandemi seperti saat ini, adanya COVID, ayo lengkapi anak-anak kita dengan imunisasi, karena imunisasi itu adalah bekal masa depan untuk masa depan anak-anak kita. Ayo bawa anak kita untuk imunisasi. Iya. Oke, Dokter Leni, terima kasih banyak ya, Dok, atas waktunya, Dok, ya. Terima kasih banyak terima Iya, kasih maaf sudah mengganggu jam perjalanannya, ya, prakteknya. ya oke. Terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi ya, Dok, ya. Ya, sama-sama. Dadah, Dok. Assalamualaikum. Salam. Oke, Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng dengan Dokter Leni. Sampai jumpa lagi di hati berikutnya. Assalamualaikum.